Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadap kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Dan tentunya mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung segera shuffle dan kita akan segera mengetahui bagaimana perasaan dia terhadap kamu, para Gemini. Dan selama readingan ini, aku juga menyarankan agar kamu mencoba memfokuskan diri dia di pikiran dan hati kamu, agar energinya juga bisa kita tarik di kartu-kartu ini. Oke? Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman agar like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video ringan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mengenai love reading, bagaimana perasaan dia terhadap kamu, para Gemini. Kita akan shuffle dan kita akan ambil 5 kartu. Oke, di sini tadi ada King of Pentacles, ada Nine of Swords, ada Justice, dan ada Six of Swords. Oke. Oke, di sini ada Knight of Swords. Oke. Ya, untuk teman-teman Gemini mengenai bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Sepertinya sih kalau aku lihat di sini dari kelima kartu ini, karena ada kartu Six of Swords dan ada Nine of Swords juga. Ada Nine of Swords juga. Di sini semuanya swords ya. Sepertinya ada sesuatu hal yang ini terlepas dari hubungan kamu sebenarnya justru. Kalau aku lihat di sini. Jadi ada sesuatu yang membebani dia yang berada di luar hubungan kamu sama dia untuk saat ini gitu. Ada sesuatu yang membebani dia. Jadi mungkin bisa keadaan keluarga dia, mungkin bisa keadaan karir dia ataupun pekerjaan dia ataupun bisnis dia. Yang pasti ada sesuatu yang di luar hubungan kamu yang justru sekarang saat ini sedang membebani dia gitu. Dan mungkin sedikit banyak dia karena karena hal yang membebani dia ini cukup penting terhadap hidup dia gitu, misalnya pekerjaan ataupun bisnis nih, karena mungkin ini berhubungan dengan mata pencarian dia, sehingga ini sedikit banyak ada kurang sedikit banyak mempengaruhi cara dia melihat hubungan ini seperti itu loh gitu. Jadi bukan terhadap kamu tapi dia melihat ke hubungan ini begitu. Aku melihatnya karena ada masalah-masalah yang memberatkan dia. Dia melihat dia menjadi sedikit galau ataupun menjadi sedikit tidak apa ya istilahnya, tidak secure ya istilahnya gitu. Dia menjadi tidak yakin terhadap diri dia sendiri, apakah dia benar-benar ingin menjalin hubungan ini gitu loh. Ingat ya, sekali sekali lagi ini bukan karena dia bimbang terhadap kamu, tetapi karena dia lah sedang ada masalah sesuatu. Ini jadi entah, aku nggak tahu di sini apakah dia sudah menceritakan masalah masalah tersebut kepada kamu gitu ya, ataupun mungkin selama ini dia pendam sendiri. Intinya adalah ada suatu masalah seperti itu sehingga dia menjadi mikir, bener nggak sih hubungan ini ada baiknya dia lanjutkan gitu loh gitu. Mungkin dia merasa menjadi sosok yang kurang pantas ataupun dia menjadi tidak percaya diri terhadap diri dia, apakah dia benar-benar layak untuk berada dalam suatu hubungan seperti ini gitu loh. Karena mungkin dia merasa ya hidup dia sekarang itu lagi agak berantakan gitu. Kalau aku lihatnya di sini ya, kalau aku lihatnya seperti itu di sini, karena sekali lagi ada Six of Swords dan Nine of Swords juga gitu.
mungkin ini bisa berhubungan sama masa lalu juga. Aku bisa lihat di sini ada, karena Six of Swords juga bisa berarti masa lalu, tidak selalu berarti masa lalu, tetapi bisa berarti masa lalu. Jadi mungkin dia juga teringat pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan mengenai suatu hubungan dia di masa lalu, sehingga dia melihat, benarkah hubungan seperti ini layak untuk dilanjutkan gitu, seperti itu. Sekali lagi ingat ya, dia bukan bimbangnya sama kamu, tapi ada sesuatu faktor eksternal lah kalau aku bilang seperti itu gitu. Kenapa di sini ada Nine of Pentacles sama Justice? Jadi kalau aku lihat di sini sepertinya ya, ini aku hanya asumsi aku aja, tapi setelah melihat ke 5 kartu yang pertama ini gitu, ini hanya aku hanya menyesuaikan dengan apa yang aku lihat di 5 kartu ini. Di sini ada Nine of Pentacles sama Justice yang tadi aku bilang. Jadi dia merasa masih banyak hal yang sebenarnya harus dia seimbangkan terlebih dahulu sebelum dia memulai hubungan gitu loh. Aku nggak tahu hal apa yang harus dia seimbangkan gitu. Apakah mungkin dia merasa finansial dia masih kurang baik untuk menjalin suatu hubungan, ataupun dia merasa dia masih belum ada sesuatu yang bisa dia banggakan terhadap, dan dia bisa dia bawa ataupun bisa dia sediakan untuk kamu di dalam hubungan ini gitu loh. Aku masih kurang tahu seperti hal itu. Tapi intinya adalah aku ngerasa di sini ada rasa tidak percaya diri ataupun tidak pantas gitu. Tapi sekali lagi ini faktor eksternal ya. Dia ini yang mempengaruhi dia berpikir seperti itu. Sekali lagi ini bukan tentang kamu. Ini faktor eksternal yang membuat dia berpikir seperti itu. Oke? Kita akan langsung coba ambil 5 kartu lagi aja. Semoga kita bisa melihat secara lebih jelas ya di sini. Pada intinya aku melihatnya di sini masih sangat general sih gitu. Tapi minimal kita sudah mengetahui sedikit pokok permasalahannya. Mudah-mudahan kita bisa melihat lebih detail dari kelima kartu berikutnya. Di sini ada di sini ada Ten of Swords, ada Ace of Cups, di sini ada The Strength, ada Queen of Wands juga. Oke. Kita akan oh iya, ini kita sudah langsung ambil. Oke, ada The World. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada Nine of Pentacles. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Oke, ya. Nah, dari kelima kartu berikutnya, di sini ada The World. Oke, ada The World, ada Queen of Wands. Oke, menarik ini ya. Nah, di sini aku perlu tekankan ya, justru dia melihat kamu itu sebagai seseorang yang benar-benar beda loh dibandingkan mungkin orang-orang yang pernah dia dekati lah istilahnya, ataupun pernah menjalin hubungan dengan dia pada dulunya. Di sini ada Queen of Wands gitu. Mungkin kalian ada beberapa perbedaan, ada beberapa kecocokan juga, tetapi intinya dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat beda seperti itu. Nah, disinilah mungkin karena kamu sangat berbeda mungkin dari ekspektasi dia ataupun dari pengalaman-pengalaman dia di masa lalu, sehingga menjadi kurang sedikit banyak dia menjadi merasa insecure terhadap diri dia sendiri gitu. Kalau aku lihat di sini sekali lagi energinya lebih dominan ke insecure, rasa insecure dia sih seperti itu. Sini ada Ten of Swords, ada Ace of Cups juga, ada The Strength juga gitu. Kalau aku ngeliat di sini sebenarnya dia itu orang yang memiliki, kalau aku bisa bilang mungkin sedikit rasa, bisa aku bilang rasa pride yang tinggi ya, bukan gengsi ya, lebih ke rasa apa ya, rasa pride itu apa ya bahasanya ya, bahasa Indonesia ya, bisa diartikan gengsi, cuma kurang tepat sih sebenarnya. Intinya dia merasa
merasakan dia itu harus ada suatu value gitu loh. Harus ada suatu nilai yang dia tawarkan dalam hubungan ini, dan saat ini karena dia ada masalah ini yang aku bilang tadi, entah entah masalah apapun itu, intinya adalah faktor eksternal. Dia merasa dia masih belum bisa menyediakan value itu gitu dalam hubungan ini gitu. Sehingga dia menjadi insecure terhadap hubungan ini gitu. Padahal kalau masalah hati ataupun masalah pikir, istilahnya masalah apa yang dia pikirkan sebenarnya terhadap kamu, dia itu ngelihat kamu itu beda banget. Queen of Wands ini jelas banget kalau di love reading ya. Queen of Wands itu kayak seseorang yang di luar ekspektasi, tapi dalam arti yang sangat positif. Dalam arti yang positif sih sebenarnya Queen of Wands. Jadi istilahnya kamu kayak apa ya, kamu menganggap pengennya begini tapi kok dapatnya begitu, ternyata jauh melebihi apa yang kamu harapkan gitu loh. Queen of Wands itu kurang lebih seperti itu kalau di love reading. Seringkali artinya seperti itu, dan aku melihat ini cenderung seperti itu. Oke, dia melihat kamu itu sebagai seorang yang di luar ekspektasi dia, sehingga dia merasa insecure. Value apa sih yang bisa dia tawarkan di relationship ini ataupun di dalam hubungan ini, kalau memang kamu sudah menjalin hubungan ataupun dalam ketika dia mendekati kamu sekarang gitu ya. Oke. Nah, jadi ada kalanya mungkin kadang dia mempertanyakan perasaan dia, apakah memang perasaan dia ini pantas gitu, apakah dia ini udah pantas gitu. Istilahnya seperti yang aku bilang, dia ini merasa ada rasa tidak percaya diri sih di diri dia gitu. Di sini ada kartu The World yang sebenarnya kalau aku kaitkan dengan Nine of Pentacles di sini, artinya dia sebenarnya butuh support gitu. Dia orang yang sebenarnya sangat ingin untuk berjuang sih sebenarnya gitu. Sekarang sekali lagi dia melihat kamu itu orang yang beda dan dia sebenarnya ingin berjuang seperti itu. Tapi dia butuh support di sini. Ada kartu The World. Dia punya potensi untuk menjadi seseorang yang benar-benar bisa memberikan value seperti yang dia ekspektasikan loh gitu. Nah, jadi ini uniknya yang tadi aku bilang ya. Jadi sebenarnya justru ini cenderung dia yang memiliki ekspektasi apa yang ingin dia berikan di dalam hubungan ini sebenarnya. Jadi mungkin justru kamu tidak terlalu banyak nih ekspektasi. Dia harus begini-begini, dia harus A, B, C, D, E. Mungkin kamu justru nggak terlalu banyak, tapi dia yang memiliki ekspektasi seperti itu. Dia harus bisa memberikan kamu A, B, C, D, E. Tapi pada saat ini karena ada masalah yang tadi aku bilang, ya mungkin dia hanya bisa memberikan A doang, atau B doang, ataupun ya mungkin AB setengah C lah gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Dia malah jadi insecure. Malah dia menganggap ini hubungan bener nggak sih cocok untuk gue gitu loh. Gitu ya. Maksud aku yakin kamu ngerti di sini. Nah, sehingga dia benar-benar butuh support gitu. Nah, tentunya apabila kamu memang sudah dalam suatu hubungan ataupun dalam suatu pendekatan, nah di sini aku lihat kamulah orang yang akan sangat berperan untuk memberikan dia support ataupun dukungan seperti itu ya. Jadi memang ada baiknya kamu coba diskusi dengan dia terlebih dahulu. Apakah memang dia sedang ada suatu masalah yang mungkin sedang menimpa diri dia ataupun yang membuat diri dia atau membuat kehidupan dia menjadi sedikit terguncang gitu ya. Nah, coba kamu diskusikan ataupun bicarakan kepada dia dengan dia terlebih dahulu, oke? Jadi ketika kamu sudah mengetahui apa pokok permasalahannya, nah disitulah aku yakin kamu bisa memberikan dukungan yang cocok ataupun dukungan yang benar-benar pas untuk diri dia, oke? Sekali lagi dia itu punya potensi untuk menjadi orang yang benar-benar bisa memberikan kamu value ataupun nilai yang memang sesuai ekspektasi dia. Sekali lagi dia punya potensi itu. Tapi sekali lagi dia membutuhkan dukungan, dan di kasus ini dukungan yang terbesar akan datang dari diri kamu, oke? Jadi cobalah kamu berikan dia support, berikan dia semangat. Coba kamu diskusikan terlebih dahulu apa masalah yang sedang menimpa dia saat ini, dan mudah-mudahan setelah kamu mengetahui masalah dia, kamu bisa memberikan dia support ataupun dukungan dengan cara yang tepat, dan dia bisa kembali menjadi percaya diri sehingga dia bisa memberikan value yang sesuai dengan ekspektasi dia, dan tentunya ini akan membuat kalian berdua menjalin hubungan yang jauh lebih bahagia ke depannya. Oke, amin. Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu para Gemini. Ya, teman-teman, cukup sekian untuk love reading kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.